Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qiraatul Fatihah li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sa'ir ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, summa ila arwahil ulama wa syuhada was salihin, summa ila arwahi syuyukhina bil khusus Kiai Haji Syarqawi wa syuyukhihi wa syuyukhihi wa min dimnihim al-ulama alladzina suratuhum mu'allaqah, para masyayikh yang foto beliau digantung ya, di tempat ini. Kita bacakan Fatihah, semoga Allah Ta'ala merahmati semua masyayikh kita, askanahum fasiha jannatih, menempatkannya di surga Allah Ta'ala yang maha lapang. Wa ja'ala kuburahum min riyadil jannah, menjadikan kubur-kubur mereka menjadi kebun-kebun surga. Wa ja'alana khaira khalafin lahum, dan menjadikan kita menjadi sebaik-baik penerus untuk beliau-beliau semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, yang saya muliakan dan sama-sama kita takzim, yaitu sahibul bait Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Matin Syarqawi. Mudah-mudahan beliau disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidz, para tokoh, para pimpinan MWC ya, Nahdlatul Ulama, pimpinan Ansor, pimpinan dari Pagar Nusa, dan seluruh para tokoh ya. Saya tidak dapat sebutkan di samping kiri kanan saya, juga di belakang saya mohon maaf ya, saya di depan duduknya. Semuanya kita doakan beliau-beliau para pemimpin kita ini bisa menjadi pemimpin yang amanah untuk kita semua, mengurus organisasi yang merupakan warisan dari para wali-wali Allah dengan sebaik-baiknya, meneruskan pesantren yang merupakan warisan dari para ulama seamanah-amanahnya. Dan mudah-mudahan juga kita semua, berkhusus antum para tulab talibat, para santri-santriwati, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga anandaku semua ya, yang menjadi generasi muda insyaallah untuk membangun NKRI, memajukan Banten, memajukan umat dan bangsa, fatahallahu alaikum futuhal arifin, diberi oleh Allah Ta'ala kelapangan di dalam menuntut ilmu ya, kelapangan di dalam menempuh tugas yang tidak ringan, sebagaimana doa dari Nabi Musa alaihissalam ketika beliau ditugaskan untuk berangkat berdakwah menghadap Fir'aun dan menyampaikan dakwah kebenaran. Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Mudah-mudahan dilapangkan sebagaimana kelapangan hati dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Alhamdulillah, Pak Kiai Matin, jazakumullah khairan katsira. Saya menyampaikan terima kasih atas penerimaan pada siang hari ini. Penerimaan yang mencerminkan inilah kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau dalam Al-Quran itu
persaudaraannya sebenarnya tidak sekedar persaudaraan keislaman, tapi persaudaraan keimanan. Karena yang namanya iman itu lebih dalam, ya. Kalau istilah para ulama, amal-amal zahir itu masuknya kepada rukun Islam, tetapi amal-amal batin itu masuknya ke rukun iman. Karena itu kita diingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu semua bersaudara. Nah, saya bersyukur anak-anakku, para santri-santriwati, ya, saya diterima oleh Buya Kiai Haji Matin Syarqawi, ya, guru dari kalian semua di Pondok Pesantren Al-Fataniyah ini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Walaupun tadi beliau sampaikan bahwa waktu kedatangan saya ini berbarengan dengan musibah, ya. Aduh, saya mohon maaf Pak Kiai ini. Kalau dalam kaidah itu ada ungkapan al-mashghul la yushghal. Orang yang repot nggak boleh direpotin lagi, gitu ya. Kalau tahu Pak Kiai Buya di sini lagi repot untuk mengurus sisa-sisa kebakaran, maka insya Allah kita cari waktu yang lain, ya. Tapi kita nggak tahu, ya. Tahunya ketika sudah datang. Tapi ala kulli hal Pak Kiai, kalau ini juga anak-anakku semua, ya. Beliau tadi menyampaikan tentang musibah itu bukan ala sabili syakwa, bukan artinya mengeluh, tidak, ya. Tapi menyampaikan, ya, menerangkan keadaan. Dan bagi beliau, sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempergilirkan nikmat dan musibah dalam kehidupan itu dengan dua hikmah. Kenapa? Ya, saya kebetulan ditanya, ada santri lewat WA beberapa hari yang lalu nanya kepada saya, Tuan Guru, kenapa kok kita kan sudah beriman di dunia ini, kita kan mengikut ajaran Rasul, kenapa kita masih saja dapat cobaan-cobaan, ya, hal-hal yang tidak kita sukai? Kenapa tidak yang enak-enak saja? Begitu kita asyhadu alla ilaha illallah, langsung semuanya enak semuanya. Kenapa nggak kayak begitu? Katanya Allah sayang sama kita. Nah, kalau kata para ulama, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempergilirkan, ya, kehidupan ini ada senang, ada susahnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami coba dengan musibah, dengan nikmat sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Ada dua hikmahnya. Yang pertama, ya, kenapa kita dicoba dengan nikmat dan musibah? Kalau kata para ulama, bahwa dengan nikmat dan musibah itulah maka akan tercapai dua sifat utama ubudiyah. Apa dua sifat utama ubudiyah? Syukur dan sabar. Kalau dapat nikmat terus, maka tidak akan ada sifat sabar dalam hidup. Kalau dapatnya hanya musibah terus, maka tidak akan ada sifat syukur. Maka Allah pergilirkan, sehingga kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang baik, karena punya dua sifat. Saat dapat nikmat bersyukur, dan ketika diserempet oleh musibah kita sabar. Maka dengan itu sempurnalah ubudiyah kita kepada Allah. Yang kedua, kata ulama, kita dicoba dengan nikmat dan musibah itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah daru taklif, bukan rumah selama-lamanya. Jadi dunia ini hanya sementara saja, ya. Ada rumah lain yang itulah menjadi rumah yang kekal kelak di akhirat. Jadi Allah pergilirkan senang susah. Kalau dikasih senang terus, nanti mungkin terlalu sayang kita sama dunia ini, ya, terlalu cinta sehingga ketakutan
kehilangan dunia. Maka Allah pergilirkan supaya kita ingat, ya, supaya hati ini tidak terikat dengan dunia, supaya kita sadar bahwa ada rumah kita yang hakiki kelak bersama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa yang terjadi, ya, tadi sampaikan oleh Pak Kiai Sohibul Bait, yaitu pelajaran bukan untuk beliau tapi untuk kalian semua, ya, supaya menjadi para santri yang mengerti bahwa setiap apa yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, ya, tadi di rumah beliau, ya, kalau bahasa Lombok pegedengan, ya, pegedengan itu rumah. Bahasa Banten nggak tahu apa bahasa Banten. Geria, oh ya, di Geria beliau cerita tadi tentang sejarah Banten. Nah, sejarah yang menunjukkan anak-anakku, ya, bahwa kita ini punya masa lalu, ya. Ada orang tua. Punya orang tua enggak? Atau tiba-tiba ada? Ya. Kan kita semua punya orang tua. Ada masa lalu kita. Hari ini itu tidak lepas dari masa lalu. Kita sekarang ini, ya, kita sekarang ini hadir di dunia ada wasilahnya. Ada orang tua kita, ada guru-guru kita. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, anak-anakku, ya, salah satu rahasia kata ulama kenapa birrul walidain itu sangat ditekankan dalam Al-Quran. Kenapa berbakti kepada orang tua itu dijadikan sebagai pokok agama oleh Allah, agar kita tidak lupa kepada wasilah yang menjadi sebab kita hadir di dunia. Jadi birrul walidain itu artinya apa? Kita mengerti sejarah. Nah, tadi beliau menceritakan tentang Banten, bagaimana Banten ini didirikan oleh para ulama, ya, dari satu ulama ke ulama berikutnya. Bahkan sebelum Sultan Ageng itu banyak ulama yang telah menanam benih-benih kebaikan di Banten. Maka untuk kita, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari jadi penerus yang baik, ya. Nah, kalau mendengar misalnya tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, apa yang ada di pikiran kalian, anak-anakku? Apa sosoknya itu? Apa? Orang kaya kah? Ya? Pejabat kah? Orang banyak uang kah? Hah? Coba saya mau tanya, apa yang ada di gambaran kalian, anak-anakku? Syekh Nawawi Al-Bantani, apa yang tergambar? Ilmunya, perjuangannya. Sama seperti misalnya Sultan Ageng Tirtayasa, bukan rajanya itu yang ada di kepala kita, tapi perjuangannya. Dan saya minta anak-anakku merenungkan itu. Beliau-beliau, ya, sampai kepada titik kemuliaan itu karena perjuangan. Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjadi mulia bukan karena dia diam di rumahnya, tapi karena dia musafir dari satu kota ke kota yang lain, mencari ilmu, bersilaturahim, dan menempa dirinya menjadi orang yang kuat kepribadiannya. Karena itu, anak-anakku, ini mondok di sini. Berapa lama kuatnya mondok? Dua tahun? 6 tahun? Bagi santri mondok itu biasa. Bahkan mondok itu adalah satu syarat. Tidak ada santri yang berhasil kecuali dia mondok.
Bahkan santri yang anak kiai besar pun sengaja dipondokkan oleh ayahnya supaya mendapatkan berkah, tirhal, pergi menuntut ilmu. Karena itu anak-anakku sekarang ini sudah berada pada jalur yang benar. Di pondok pesantren, meninggalkan keluarga, ya, belajar bersama beliau di sini di pondok Al-Fataniyah. Insya Allah kalau ditempuh dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan mampu meneruskan jejak dari para ulama kita. Ya. Kenapa meneruskan jejak ini penting, ya, para santri sekalian? Karena memang tugas kita untuk membangun, ya, Indonesia, membangun Banten, menjaga Indonesia, menjaga Banten, itu tugas yang utama. Bahkan itu amanah. Kenapa dulu para ulama kita berbondong-bondong, mereka siap dan ikut dalam perjuangan kemerdekaan? Karena mereka meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah perjuangan fisabilillah. Jadi beliau itu bukan sekedar mengisi waktu, bukan sekedar istilahnya mau gagah-gagahan supaya Indonesia merdeka sebagaimana negara-negara lain di Asia Afrika pada waktu itu ramai-ramai berjuang untuk merdeka. Tidak hanya itu, tapi mereka benar-benar yakin bahwa perjuangan kemerdekaan itu adalah fisabilillah. Maka Hadratus Syekh mengeluarkan resolusi jihad, yaitulah fisabilillah. Jadi kalau ada di dalam surah Taubah bagaimana Allah mendorong orang-orang beriman untuk keluar dari rumah berjuang, membela Madinah pada waktu itu, maka pengamalan surah Taubah pada tahun 40-an itu adalah para santri semua diminta untuk keluar dari pondoknya berjuang melawan para penjajah. Alhamdulillah kita merdeka. Alhamdulillah. Kalau saya ditanya atau kalau anak-anakku ditanya nih, mau hidup zaman sekarang atau zaman dulu aja waktu perang sama Belanda? Maunya pilih yang mana? Hah? Kalau zaman dulu, ganjarannya jelas, mati syahid. Kalau zaman sekarang, mau pilih yang mana? Kalau bisa milih, dulu apa sekarang? Benar dulu. Benar dulu. Alhamdulillah kita hidup zaman sekarang, ya. Zaman sekarang ini tidak ada Belanda, ya. Belanda udah pulang ke rumahnya. Tapi zaman sekarang ini pintu jihad fisabilillah itu masih terbuka lebar. Bentuknya apa? Kita belajar sebaik-baiknya. Kan tidak ada jihad fisabilillah yang Rasul janjikan, ya. Coba, ada enggak anak-anakku baca hadis misalnya kalau pergi ke masjid sholat subuh atau sholat maghrib lalu semua isi laut itu beristighfar untuk kita? Ada enggak? Enggak ada. Hanya penuntut ilmu saja. Kata Rasulullah SAW, beristighfar untuk para penuntut ilmu hatal hitan, sampai ikan-ikan di lautan. Hanya untuk penuntut ilmu. Kenapa? Karena demikian besar arti menuntut ilmu, jihad yang luar biasa untuk umat Islam. Karena itu alhamdulillah, walaupun kita tidak mengangkat senjata hari ini, tapi keberadaan anak-anakku selama di pondok pesantren Al-Fataniyah ini dihitung sebagai jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Tapi ini mudah-mudahan jihad yang tidak boleh berujung dengan kematian, ya. Harus berjihad yang ujungnya adalah kalian selesai mendapatkan ilmu yang barokah. Jadi yang ingin saya sampaikan anak-anakku bahwa abwabul jihad maftuhah,
pintu perjuangan fisabilillah itu terbuka. Bukan dengan mengangkat senjata, bukan berdemo di tengah jalan, bukan berteriak-teriak mengaku paling Islam, tapi jihad kita adalah menjadi orang yang berilmu dan merubah daerah bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah karena itu anak-anakku, saya minta dan saya ajak kalian semua untuk yang pertama, tuqaddiruna anfusakum. Apa arti tuqaddiruna anfusakum? Hargai diri kalian ketika menuntut ilmu. Jadi kalian menuntut ilmu ini jangan disia-siakan waktunya. Dulu saya waktu belajar di Mesir, ada saya lihat sebagian yang gak mau belajar. Ya, di sana main-main aja. Lama-lama akhirnya ketika sudah pulang, saya lihat seperti menyesal, tapi kan tidak ada artinya. Jadi tuqaddiruna anfusakum, hargai ya. Kalian menuntut ilmu ini, hargai diri kalian. Bagaimana menghargai diri kalian? Menghargai tempat kalian menuntut ilmu, menghargai pondok pesantren tempat kalian belajar, menghargai para guru dan para pembimbing yang ada, dan menghargai ilmu yang kalian pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku, ya, ilmu itu ya, akan datang kepada orang yang memang mencarinya dengan sepenuh hati. Kalau kita mencari ilmu dengan sepenuh hati, ilmu itu akan datang menghampiri kita. Karena itu jangan setengah-setengah. Nih Pak Kiai, dengan guru-guru yang ada, serap ilmunya sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan waktu untuk terus bertanya. Ya. Syifa'ul ai as-su'al. Obat dari ketidaktahuan itu cuma satu, nanya. Tanya. Beliau jalan, tanya. Tanya apa yang kalian nggak tahu, tanya. Tanya ilmu. Itu kunci. Jadi manfaatkan ya, keberadaan kalian benar-benar ya, untuk belajar dengan baik. Anak-anakku yang saya banggakan ya, satu hal yang patut disyukuri, alhamdulillah. Jadi Pak Kiai sampaikan, semua guru-guru kita yang fotonya ada, lukisannya ada di sini, beliau-beliau ini adalah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Ahlus sunnah secara sederhana adalah orang-orang yang menjaga sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qaulan, fi'lan, takriran, sulukan, mengikuti tuntunan Nabi. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi juga cara Nabi dalam berdakwah bagaimana. Ahlus sunnah mengikuti teladan Nabi dalam bergaul dengan orang yang bukan muslim. Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita usir mereka? Apakah kita benci mereka? Apa begitu cara Nabi? Mari kita lihat. Oh, ternyata Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan seperti itu. Ya. Jadi Nabi ketika di Madinah bersama dengan orang-orang yang tidak sama akidahnya, itu tetap mengulurkan tali persaudaraan sebagai sesama manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bahkan pernah dalam riwayat sampai beliau menjenguk ya, ada anak muda ya. Orang itu, anak muda ini pemuda, dia bukan muslim, dia orang Yahudi di Madinah. Anak muda ini sering datang ke rumah Rasul untuk membantu. Ada pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, rumah Nabi itu sederhana, mungkin kalau ada bolong-bolongnya diperbaiki, ada hal-hal yang perlu dibersihkan sama anak muda itu. Tiba-tiba berapa lama anak itu tidak datang, Nabi tanya, mana dia? Oh, sakit, dijenguk oleh Nabi.
dijemuk, untuk menunjukkan bahwa Islam itu selalu mengulurkan tali persaudaraan. Jadi ahlus sunnah itu artinya bukan hanya meneladani, mengikuti ucapan Rasul, tapi juga bagaimana beliau membangun masyarakat. Wal jamaah, ya. Wal jamaah itu menunjuk kepada satu keadaan, ya. Di mana dulu Sayyidina Hasan, ya, pada saat ribut, ya, dunia Islam, ya, setelah meninggal Sayyidina Ali, kemudian terjadilah, ya, katakanlah ada keributan, ya, antara yang ingin supaya keturunan Sayyidina Ali yang menjadi pemimpin, ada yang ingin tidak usah, tapi Sayyidina Muawiyah yang jadi pemimpin. Lalu Sayyidina Hasan melihat kalau begini terus-terusan ribut, ya, konflik, maka umat akan lemah. Lalu Sayyidina Hasan melepaskan dan menyerahkan kepemimpinan. Dah, saya lepaskan. Karena beliau melepaskan, maka kemudian menjadi satulah umat Islam, ya. Jadi kata jamaah itu artinya apa? Menjunjung tinggi persatuan. Karena itu ulama-ulama kita tidak suka berkelahi. Ulama-ulama kita itu tidak suka mencari-cari masalah. Ketika ulama-ulama kita datang, misalnya diajarkan oleh Wali Songo, diteruskan oleh para masyayikh kita di Jawa, di Banten, di mana-mana, kalau dia berdakwah, dia berjumpa dengan orang yang masih belum mengerti Islam, dia tidak mengatakan, kamu ini bodoh, kamu ini sesat, kamu ini masuk neraka. Tidak pernah. Karena Rasul tidak pernah mengajarkan begitu. Sebaliknya, mereka berdakwah dengan cara yang baik. Kenapa? Supaya masyarakat tidak terpecah belah. Itu esensi dari wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu mengikuti teladan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan, perbuatan dan dakwahnya, serta menjunjung tinggi persatuan, tidak mau melihat perpecahan. Alhamdulillah. Coba bayangkan anak-anakku, ya, kalau misalnya pemahaman Islam yang datang ke Indonesia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Sedangkan Indonesia ini suku-sukunya banyak. Saya misalnya dari Lombok, sukunya itu suku Sasak, ya. Kemudian di sini Banten, ada Jawa, ada Padang, ada Sunda, ada Papua, ada Aceh, ada Bugis, Goa, macam-macam, ada Palembang. Kalau misalnya wal jamaah itu tidak kuat, ya, bukan ahlus sunnah wal jamaah, maka kita yang berbeda-beda ini tidak mungkin akan bisa menyatu. Gak mau. Semua merasa paling hebat, semua merasa paling pintar, semua merasa bahwa sukunya adalah suku yang paling utama. Tapi berkat guru-guru kita mengajarkan ahlus sunnah wal jamaah, maka alhamdulillah di Indonesia ini Islamnya bagus, ya. Banyak syiar-syiar Islamnya, pondok pesantrennya, sekolahnya, madrasahnya, masjidnya, kegiatan-kegiatan keislaman dan persatuannya sebagai bangsa juga terjaga. Alhamdulillah. Coba anak-anakku bayangkan, Indonesia ini ratusan sukunya, tapi satu negara. Di Arab sana sukunya satu, suku Arab, tapi berapa banyak negaranya terpecah. Bahkan satu negara pun mulai terpecah juga di dalamnya. Alhamdulillah. Jadi yang ingin saya sampaikan anak-anakku, bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu tidak hanya sekedar pemahaman keagamaan, ya, yang patut kita jaga dan kita rawat, tapi ahlus sunnah wal jamaah itu ibaratnya adalah lem perekat keutuhan bangsa kita. Mudah-mudahan bangsa kita tetap kokoh, ya, kuat. Karena itu anak-anakku, para santri-santriwati, saya pesan mengerti betul tentang ahlus sunnah wal jamaah itu. Apa nilai-nilainya, apa teladan-teladannya,
bagaimana pengamalan-pengamalan yang telah dicontohkan oleh para ulama kita. Teruskan, karena sekali lagi itulah yang menjadi lem perekat kita sebagai satu bangsa. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Kiai, alhamdulillah Buya atas kesempatan silaturahim. Insyaallah kita akan berjumpa lagi mudah-mudahan ya. Dan yang paling penting adalah anak-anakku yang ada di sini benar-benar memanfaatkan ya keberadaan kalian, dititip oleh orang tuanya di tempat ini, belajar dengan sesungguh-sungguhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 buku. Oh ya. Terima kasih Tuan Guru dan para santri. Saya juga ingat bahwa tadi menyinggung birrul walidain, menjaga NKRI ini termasuk birrul walidain. Sebab birrul walidain itu ada makna hakiki, ada makna majazi. Makna hakiki tentu kedua orang tua kita yang melahirkan dan yang membesarkan. Makna majazi adalah tanah air. Karena itu seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia menyatakan bahwa NKRI harga mati. Karena itu pahalanya sama dengan birrul walidain. Dengan negara aman kita bisa sekolah, dengan negara aman kita bisa belajar dengan baik. Karena itu menjaga NKRI sekali lagi ya, ini amanat para ulama, bahwa birrul walidain makna majazi adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuan Guru. Dan justru begini Tuan Guru, ketika ada kebakaran, ada info Tuan Guru mau ke sini, saya langsung tidak basa-basi, silakan kapanpun datang. Kenapa? Karena katakanlah itu musibah, tetapi ada nikmat yang paling berharga yang kemudian dibalas oleh Allah, yaitu kehadiran Tuan Guru. Apa nikmatnya? Tadi kita semua para santri mendapatkan ilmu, dan ilmu itu tentu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan mohon nanti didoakan para santri kita, akui sebagai murid Tuan Guru, sehingga kita semua mendapat keberkahan dari Tuan Guru. Beliau ini ulama dan juga seperti mengikuti jejak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ali, karena beliau pernah sebagai gubernur ya. Jadi umat Islam ini memang harus maju ya. Karena itu kami tadi menceritakan itu, saking mohon maaf bila penerimaan kami ini kurang begitu meriah gitu, Guru, karena kepengen kita kedatangan seorang ulama, kita ajarkan pada santri siapapun mereka, ulama adalah warasatul anbiya yang wajib kita hargai, makanya kita curi ilmunya. Jadi kita minta kepada Tuan Guru tadi tausiah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Itu barangkali Tuan Guru. Apa? Ada. Kamu dialog sedikit ya. Oh iya, Tuan Guru silakan. Bang dibuka aja, Bu. Nah, saya ada 5 buku anak-anakku ya. Ada 5 buku saya ingin bagikan ya. Cuman karena jumlahnya 5, santrinya banyak. Jadi yang dikasih itu yang bisa jawab pertanyaan saya. Ya. Nah, yang bisa jawab pertanyaan saya. Nih, saya mau tanya yang pertama. Di sini kalau belajar fikih apa? Syafi'i? Fikih Syafi'i. Nah, siapa yang bisa jawab? Ya. 4
asas hukum, ya, sumber hukum utama di dalam mazhab Syafi'i itu ada 4. Ada yang bisa jawab? Nah, siapa ini namanya nak? Coba. Ya, cek izin Tuan Guru. Jawab. Ya, 4 prinsip utama apa? Sumber hukum utama Sumber hukumnya ialah pertama Al-Quran, ya, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Alhamdulillah. Siapa namanya? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Udah bagusnya namanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Taufik Hidayat, barakallahu fikum nih. Ini untuk yang lain ya, jadi dipahami betul yang disampaikan oleh Taufik Hidayat tadi, bahwa sumber hukum itu bukan hanya Al-Quran hadis, ya, tapi juga ijma' dan qiyas. Nah, yang kedua nih saya mau tanya, ada yang belajar hadis nggak? Saya mau tanya, dari semua kitab hadis yang dikarang oleh para ulama yang menghimpun ucapan-ucapan, ya, kemudian perbuatan dan juga takrir dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, apa nama kitab hadis yang paling sahih, yang paling tinggi derajatnya, ya, sampai dikatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, as-sahhul kutub ba'dal Quran? Apa namanya coba? Ada yang tahu? Ya, itu di belakang, pintar. Siapa? Ini Taufik Hidayat, itu mungkin muwafiq ila komitorik, ya? Siapa? Fadol. Namanya ismukum? Adham Mubarak. Adham Mubarak. Nah, terus silakan Adham. Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari. Alhamdulillah. Jadi jawabannya benar, dan bahkan jawabannya ada bonusnya, ya. Jadi jawabannya adalah Sahih Bukhari. Tapi karena Sahih Bukhari itu punya teman kitab yang juga oleh ulama dianggap setara, namanya Sahih Muslim, maka sering dua-duanya itu disebut bersamaan, Bukhari dan Muslim. Tahan sini, Adha Mubarak, fadal. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Nah, sekarang nih saya mau tanya. Ini saya mau tanya tapi untuk perempuan, ya. Kan ada syair, ya. Ada syair yang sering dibaca oleh para ulama sebagai tawassul, ya. Sebagai tawassul, doa. Bunyinya gini. Natawassal bil hubabah waidatu lil mustatabah. Saya mau tanya, siapa yang dimaksud dengan hubabah di situ? Nah, kita bertawasul dengan perempuan yang paling dicintai oleh Rasul. Nah, saya mau tanya nih kepada santriwati, siapa yang dimaksud dengan perempuan yang paling dicintai Rasul? Al-Hubabah itu. Perempuan itu adalah orang yang pertama kali menerima Islam. Jadi seorang yang pertama kali beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa? Angkat tangan. Coba, siapa itu Al-Hubabah? Namanya siapa, nak? Khadijatul Kubra. Masya Allah. Benar namanya siapa? Nurkholis Aulia. Siapa? Nurkholis Aulia. Nurkholis Aulia. Nurkholis Aulia. Nurkholis Aulia. Nurkholis Aulia. Terima kasih. Benar, ya. Jadi Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, saya lanjutkan tadi, ya. Kemudian wal batulil mustatabah, ya, yaitu gadis yang
yang benar-benar bersih, mulia dan suci. Siapa itu? Tadi Khadijah Al-Kubra, kemudian Al-Batulul Mustatabah. Siapa? Masya Allah, pintar-pintar ya santrinya bagi ini. Namanya siapa, nak? Siapa? Nuraini Putri. Jadi Al-Batulul Mustatabah adalah Sayyidah Fatimah Zahra bintur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semoga kita dapat syafaat dari beliau-beliau semua ya. Amin ya rabbal. Belajar yang rajin ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian satu yang terakhir. Ini pertanyaan paling gampang. Pondok pesantren Al-Fatoniyah ini letaknya di desa apa? Hah? Enggak tahu. Hah? Kan bapak bukan santri. Coba ya. Yang mana guys? Ayo nak. Hah? Di desa Tengkelek. Tengkelek. Benar Pak Kiai? Alhamdulillah. Nih. Siapa namanya nak? Siapa namanya? Muhammad Azhar. Alhamdulillah. Nanti lanjut di Al-Azhar ya, di Kairo. Ada bonus ya. Nah, jadi kenapa saya tanya di mana pondok pesantren? Karena mengerti di mana kita itu juga bagian dari perjuangan. Anak-anakku kalau memperhatikan bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di Madinah itu juga mengenalkan kepada para sahabat sudut-sudut kota Madinah, diberitahu oleh Nabi. Ya, mana titik-titik yang penting ini namanya apa, sudut ini namanya apa, gunung itu namanya apa nilainya, apa sejarahnya. Jadi bumi yang kita injak ini adalah amanah dari Allah. Jadi kita harus tahu Al-Fatoniyah ini desa Tengkelek, kecamatannya Cipocok, kabupatennya, provinsinya, negaranya. Alhamdulillah. Jadi itu bagian dari kita mensyukuri karunia Allah. Alhamdulillah. 5 pertanyaan ya. Saya sengaja tadi pertanyaan yang beragam. Alhamdulillah ternyata santri-santri kita punya pengetahuan yang luas ya. Jadi anak-anakku teruslah belajar ya, insyaallah mendapat ilmu yang barokah. Terakhir saya mau serahkan kepada Pak Kiai ya, mudah-mudahan manfaat ya. Ini catatan perjalanan dakwah wasatiyah. Mudah-mudahan silaturahim kita terus nyambung Pak Kiai. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi anak-anakku, tekun belajar. Allah yaftah alaikum futuhal arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.